Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mayrera dengan NPM 2021010267, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah semester 6. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjabaran mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yoki Pradipta SHI MAhi. Dalam video ini, saya akan menjabarkan sedikit tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dan bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya periadatan, perkawinan, perceraian, dan waris diterangkan secara terperinci. Syariat Islam adalah benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku di sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik Islam yang kedua yakni elastis. Mudah diubah di bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntutan mengenai kehidupan masyarakat, kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memerintahkan dan memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasat, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga yaitu universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah Allah mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami, Allah, tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang keempat yaitu dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi suatu sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia itu memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam ada 5. Yang pertama meniadakan kepicikan, yang kedua menyedikitkan tufas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, yang keempat memerhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata.
Selanjutnya yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya itu mencerminkan suatu doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum, diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagai lainnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.